Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratun Aina dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2024 kelas TIB dengan nomor MPM 2024 122 0036. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tugas literasi digital dengan dosen pengampu Bu Hairiyah MKOM. Baik, langsung saja dengan judul atau dengan permasalahan, yaitu undang-undang dan pasal-pasal yang menjerat seseorang yang menyebarkan video atau rekaman suara tanpa izin dari orang tersebut. Baik, langsung saja. Fenomena penangkapan seseorang yang menjadi salah satu penyebaran video atau rekaman suara tanpa izin dari yang bersangkutan itu sudah dijelaskan atau mendapat tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE 2028 yang telah mengalami perubahan pada UU ITE 2016 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Baik, ada beberapa pasal yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pasal ayat 27 ayat 1 Undang-Undang ITE 2028. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 UU ITE 2008. Yang ketiga pasal 29 UU ITE 2028. Yang keempat pasal 36 UU ITE 2028. Yang kelima pasal 40 ayat 2 UU ITE 2028. Baik, langsung saja isi pasal-pasal dari yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 UU ITE 2028, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi pasal ini melanggar tentang larangan untuk mendistribusikan atau membuat dapatnya diakses informasi atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan. Terus pasal yang kedua, yakni pasal 28 ayat 1 UU ITE 2028. Yakni isi pasalnya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan atau berdasarkan rasa atau RASA dalam artian suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi pasal ini menjelaskan bahwasanya yang mengatur tentang larangan menyebarkannya informasi atau dokumentasi atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan, yang di dalamnya itu ada ancaman kekerasan baik yang menyinggung perasaan yang bisa menimbulkan kebencian, permusuhan atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Terus pasal yang ketiga, yakni tentang pasal 29 UU ITE 2028, yang isi pasalnya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain. Jika penyebar video tersebut atau rekaman tersebut ini berisi ancaman atau intimidasi, pelaku bisa dikenakan pasal yang saya sudah sebutkan tadi, yakni pasal 29 UU ITE 2028. Yang keempat, pasal yang keempat yaitu pasal 36 UU ITE 2028, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, kebencian, ancaman, kekerasan atau mencemarkan nama baik akan dijatuhi pidana penjara dan denda. Jadi dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya jika ada pelaku terbukti melanggar ketentuan yang sudah ada dalam pasal 27, 28 atau 29, mereka dapat dikenakan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Terus yang pasal yang kelima, yakni pasal 40 ayat 2 UU ITE 2028, yang isi pasalnya adalah setiap orang yang menyebarkan informasi yang melanggar ketentuan dalam pasal 27, 28, 29 dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari undang-undang atau pasal-pasal yang menjerat seseorang yang menyebarkan informasi atau
informasi atau rekaman suara yang tanpa hak izin dari yang bersangkutan. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tugas yang kedua, yakni tentang contoh atau yang bisa saya sebutkan, yakni dari digital literasi. Yang pertama itu ada digital critical thinking, ada internet safety, ada digital plagiarisme, digital skill, dan online identity management. Yang pertama itu tentang digital critical thinking atau berpikir kritis, yakni kemampuan menganalisis atau mengevaluasi dan menilai informasi atau argumen secara logis dan objektif sebelum mencapai suatu kesimpulan atau keputusan. Jadi kita mencari dulu informasi yang memang itu benar adanya, logis. Jadi kita harus mencari informasi yang benar-benar logis gitu. Jadi gak langsung mencerna informasi yang kita baru dengar tanpa kita mencari tahu dulu yang namanya kebenaran dari informasi tersebut. Itu jadi critical thinking ini ada beberapa contoh. Yang pertama, keputusan pembelian, menghadapi berita hoax, debat atau diskusi. Yang keempat, evaluasi dan kebijakan. Baik, yang kedua yakni tentang digital skill. Ini digital skill ini adalah atau keterampilan penyiaran digital merujuk pada kemampuan untuk menggunakan alat dan teknik pencarian di internet secara efektif untuk menemukan informasi yang relevan dan akurat. Jadi ketika ada informasi, kita bisa mencari tahu kebenarannya dengan menggunakan dibantu oleh internet. Tapi harus menggunakan internet atau semacam pembantu mencari informasi kebenaran itu yang ada di internet harus yang akurat atau bisa disebut dengan yang sudah dipercayai tentang kebenarannya. Jadi ketika kita sudah mencari di internet dan kita sudah mencari ke yang memang tempatnya informasi yang benar, nah maka kita bisa tidak langsung ketika ada informasi yang masuk ke kita, tidak langsung kita dicerna, oh ini benar, ini salah. Jadi ketika sudah kita cari tahu kebenarannya, kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Contoh dari digital skill yaitu yang pertama, baca dengan kata kunci yang tepat. Yang kedua, menggunakan operator pencarian lanjutan. Yang ketiga itu adalah mengevaluasi kredibilitas sumber. Yang keempat, pencarian melalui situs tertentu. Yang kelima, menyaring informasi. Baik, tentang yang ketiga yaitu internet safety atau keamanan internet. Ini merujuk pada praktek dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi diri dari potensi ancaman dan bahaya yang ada di dunia maya. Jadi internet safety ini adalah gimana caranya kita agar data pribadi kita yang ada di biasanya handphone ataupun laptop itu bisa terlindungi, tidak gampang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya dari internet seperti ini, salah satunya menggunakan kata sandi yang kuat, bisa menggunakan kata sandi agar tidak mudah diketahui. Yang kedua, bisa menggunakan atau hati-hati dalam phishing atau menerima email yang mengklaim atau kayak ada berita masuk yang harus kayak gini, itu jangan mudah terpercaya. Yang ketiga, ada menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Yang keempat, menggunakan privasi di media sosial. Yang kelima, menghindari pembelian dari situs tidak terpercaya. Yang keenam, menjaga anak-anak dari konten yang berbahaya. Yang ketujuh, menghindari pengunduhan aplikasi atau software dari sumber yang tidak terpercaya atau tidak jelas.
Baik, yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang online identity management atau OIM atau manajemen identitas daring. Ini merujuk pada praktik dan proses yang digunakan untuk mengelola identitas digital seseorang atau entitas di dunia maya. Identitas daring mencakup informasi pribadi yang dapat ditemukan atau dibagikan di internet, termasuk akun media sosial, profil di situs web, riwayat pencarian, toko, komentar, dan data diri lainnya. Ini contohnya, yakni contoh dari online identity management, yaitu yang pertama pengaturan privasi di media sosial. Contohnya seorang yang menggunakan Facebook ini memutuskan untuk mengubah pengaturan privasinya sehingga hanya teman yang mereka izinkan saja yang bisa mengakses data pribadi mereka. Yang kedua itu menggunakan kata sandi yang kuat atau autentikasi 2 faktor 2FA. Jadi kita menggunakan kata sandi yang kuat agar orang tidak gampang untuk mengambil data diri kita. Yang ketiga itu mengelola reputasi digital. Ini contohnya menggunakan alat seperti Google Alerts untuk memantau sebutan nama mereka di internet dan memastikan bahwa informasi yang tidak akurat atau negatif dapat segera diatasi. Yang keempat contohnya itu mengelola data diri yang dibagikan. Jadi seseorang individu yang peduli terhadap data diri mereka, pasti mereka memilih membagikan informasi positif saja daripada informasi yang negatif, karena hal itu bisa saja menimbulkan seseorang yang benci kepada kita mencari tahu tentang hal tersebut dan bisa saja meretas data diri pribadi kita. Yang kelima itu kontrol dan penghapusan data yang tidak diperlui. Jadi kita ketika ada data-data yang memang sudah tidak diperlukan lagi, contohnya ya data seperti yang sudah terpakai yang menjadi sampah lah, tidak terlalu penting, itu dapat kita hapus untuk menjaga-jaga agar tidak berantasnya data pribadi kita. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Salah dan benernya saya mohon maaf, kurang dan banyaknya saya mohon maaf. Sekian dari presentasi dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.